Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait karma buruk Amin Rais. Ya, sepertinya memang Amin Rais punya karma buruk, teman-teman ya. Dan kalian mungkin sudah tahu juga bahwa beberapa hari yang lalu Amin Rais juga sudah memutuskan untuk mendukung Pramono Anung dan juga Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Ya, saya belum tahu ya, apa motivasi Pak Pramono Anung untuk menggait Partai Umat beserta Amin Rais gitu. Apakah ingin menarik dukungan dari Pak Anies melalui Amin Rais? Sepertinya langkah yang blunder ya. Dan mungkin masih hangat di ingatan dan kepala kita, dan video saya juga baru terbit kemarin, kader Partai Umat, salah satu kader Partai Umat dan juga mantan calon anggota DPRD Kota Jakarta itu mengatakan bahwa ingin menghabisi nyawa Presiden Jokowi. Dan itu dia sampaikan di depan forum omon-omon para pembenci Jokowi. Waduh, apakah dukungan para nasionalis dan religius ini akan retak di kubu Pramono Anung, teman-teman? Dan kalau kita ingat ya, kita flashback beberapa tahun, 10 tahun belakangan ya. Di tahun 2014, ketika Amin Rais mendukung Pak Prabowo sebagai presiden, Pak Prabowo kalah, teman-teman. Kemudian di tahun 2019, Amin Rais kembali mendukung Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo lagi-lagi menelan pil pahit kekalahan yang kedua kalinya. Mungkin yang ketiga kalinya. Setelah itu, di tahun 2024, Amin Rais kembali mendukung calon lain tapi bukan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo yang didukung mungkin Pak Prabowo kalah lagi, tapi syukur bukan, teman-teman ya. Amin Rais mendukung Anies Baswedan yang mendapat julukan Abah kita semua, tapi bukan saya ya, mungkin Anda atau yang lain. Dan Abah mereka nyungsep, teman-teman. Bahkan batal maju di Pilkada Jakarta. Apakah karma Amin Rais ini akan menenggelamkan juga Pramono Anung di Pilkada Jakarta? Ya, siapa yang tahu, teman-teman ya. Kali aja Amin Rais membawa dampak negatif di kubu Pramono Anung. Karena seperti yang kita tahu, Amin Rais juga tidak senang dengan PDIP. Entah sekarang seperti apa. Apakah masih tidak senang dengan PDIP? Karena beberapa tahun lalu Amin Rais itu juga sering ngata-ngatain PDIP, teman-teman. Yang notabene partainya Pramono Anung. Aduh, saya bingung nih dengan Pramono Anung. Dan sebelum kita lebih jauh membahas soal Amin Rais dan karma buruknya, kita dengarkan dulu, teman-teman, pidato dari Amin Rais ketika menyatakan dukungannya kepada Pramono Anung ya. Oke, check it out. Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Saya pendek saja. Jadi yang pertama, saya kira bangsa ini perlu mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Megawati yang waktu Pak Mulyono ingin 3 periode itu Ibu Megawati no. Asik. Sedangkan kalau sampai Ibu Megawati tidak kokoh berdiri menegakkan demokrasi, bisa-bisa kita punya presiden yang aneh-aneh. Dan yang kedua, saya mendengarkan paparan saya beri tadi dari Pak Pramono Anung itu memang luar biasa ya. Ternyata di Jakarta saja, ibu kota kita itu di bawah masih terdapat rakyat kita yang betul-betul kehidupannya itu merangkak, menderita, menjadi people ya, menjadi manusia tidak resisten, di mana saya telah mengatakan memang kesalahan utama dari Pak Mulyono selama 10 tahun itu membiarkan sebuah korupsi yang dahsyat sekali
yaitu state capture corruption, korupsi yang memegang oleh para oligark, ya, pemilik modal itu memegang tengkuk mereka berkuasa, dibuat semua maunya. Sehingga kita tahu kita ini merangkak kehidupan bangsa ini, ya, seluruh resources alami kita itu day and night, ya, evening and morning, ya, sepanjang hari itu pergi ke luar negeri, ya, dan izin itu pura-pura tidak tahu. Nah, karena itu betul-betul kita ini mungkin orang bertanya loh, itu Katanya rezim pura-pura nggak tahu ya kan, padahal perang Mono Anung rezim juga ya. partai umat kan partai yang Islami, kok mendukung partai yang dari nasionalisme itu. Nah, kalau Anda tanya pada langsung pada saya ini, yang dipikir partai umat di NAI, ya, itu adalah memang bagaimana kita menegakkan keadilan dan melenyapkan keadilan. Nah, jadi yang disampaikan oleh Mas Kamang tadi itu adalah Pancasila in action, bukan Pancasila in theory. Kalau teorinya kan macam-macam, ya. Banyak yang tidak masuk. Ya. Sehingga insya Allah kita ini akan tetap jadi ibu kota kita. Itu biarkanlah yang di ibu kota kenangan saja, ya. Menjadi tempat turis yang kemudian terkejut, ya. Dan jadi tumpukan besi tua, ya. Kemudian Garuda juga dieprok, ya. Seperti awal, ya. Itu memang ya sudah, itu risiko dari seorang megalomaniak yang ingin kebesaran dan lain-lain saja, tapi nyatanya adalah sangat tak mampu. Nah, karena itu insya Allah kita bukan hanya bermata, tapi partai umat se-DKI harus ikut kampanye bisa-bisa. Kemenangannya itu tolak dan yang bersangka itu yang diingat oleh Pancasila kita, juga oleh Quran, ya, sebagai rujukan kita yang lebih utama lagi, ya. Jadi insya Allah turun, bukan gunung, saya nggak punya gunung, ya. Jadi saya katakan lanjut saja, saya akan ikut kampanye, ya, insya Allah. Ya tadi Amin Rais ngomong omon-omon soal IKN ya. Gimana Pramono Anung, bukankah dia kemarin juga di pemerintahan, teman-teman yang ya tahu soal IKN ya kan? Itu yang aksen itu saja yang saya sampaikan. Kita berdoa pada Allah, ya, karena akhirnya Allah jual ya itu. Ya. Tapi Allah berikan takdir tentu pada manusia yang sudah berusaha keras. Kalau manusia leha-leha, mana mungkin diberi Allah kekuasaan atau otoritas itu. Jadi kita sambil terus berdoa pada Allah. Berarti Mas Anies berleha-leha dong ya, makanya nggak dikasih kekuasaan teman-teman. Allah, kita nanti in action akan ikut berkampanye, masuk ke gang-gang, masuk ke tiap-tiap daerah, ya, yang berjubel rakyatnya itu, dengan harapan bahwa insya Allah kalau kita punya gubernur dan wakil DKI ini, ya, yang lebih paham masalah, maka pelan-pelan akan terangkat kehidupan rakyat kecil kita itu, ya. Betul-betul rakyat kecil itu luar biasa. Saya kadang-kadang dalam hati menangis, ada misalnya sekian puluh ribu langsung masa depan jadi bagaimana untuk anak bayinya, kemudian bayar SB untuk anak SD dan lain-lain, seperti kemudian dunia jadi amat kecil, ya. Dan saya jelaskan dengan betul-betul bagus. Ya, insya Allah kita akan dukung bersama-sama. Ya, mudah-mudahan kita punya gubernur yang baru, ya, dan wakilnya, ya, baru akan sehingga insya Allah ada lembaga baru buat kita bagus sekali. Rakyat akan terangkat derajatnya. Jadi saya ulangi dulu bagaimana tadi poin-poinnya akan ditempuh oleh Bapak dan Ibu, Bapak dan calon gubernur DKI yang akan datang. Jadi ibu kota stay put here in Jakarta, ya. Yang namanya IKN Nusantara di Kaltim ini biarlah jadi di pasar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, teman-teman, itulah tadi pidato dari Amin Rais ketika menyatakan dukungannya kepada Pramono Anung dan juga Rano Karno, teman-teman. Bisa kita dengarkan bersama ya di forum seperti itu, forum Pilkada Jakarta untuk mendukung calon gubernur dan wakil gubernur. Dia masih menyerang Presiden Jokowi, yang diserang masih Presiden Jokowi. Tadi dia mengatakan bahwa ya untung ada Bu Mega yang menolak 3 periode ya, sama halnya yang disebutkan oleh Pak Mahfud ya. Dan Pak Mahfud juga sih yang dulu membantah teman-teman kalau Pak Jokowi mau 3 periode, tapi kok sekarang berubah ya. Dan Ibu Puan juga sudah pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak pernah datang ke Ibu Megawati untuk meminta 3 periode, sepengetahuan dia. Ya ini kan pengurus inti PDIP teman-teman, anaknya Ibu Megawati. Tidak mungkin isu-isu seperti itu Mbak Puan nggak tahu. Iya nggak? Kok Amin Rais mengatakan hal demikian ya kan? Ini sangat kontradiktif dengan kenyataan teman-teman. Selain itu, Amin Rais juga mengatakan dan omon-omon soal IKN. Ngatain Pak Jokowi megalonomaniak dan segala macam lah. Biarkan IKN menjadi besi-besi yang karatan dan segala macam. Ya, saya nggak ngerti jalan pikiran orang tua ini teman-teman. Sepertinya sih orang tua ini tidak perlu turun gunung sih. Dia cukup istirahat di rumah aja udah. Nggak usah ngurus politik lagi, nggak usah ngurus pemerintahan, urus diri sendiri aja. Karena berbahaya. Kalau teman-teman ingat ya, beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, Amin Rais ini selalu menyebarkan kebencian dari masjid, berbohong dari masjid. Ketika dia ceramah Jumat di masjid juga berbohong. Katanya tidak pernah mengatai orang, tidak pernah mengatakan negatif orang, tidak pernah memanggil orang dengan kata-kata yang negatif. Padahal faktanya luar biasa teman-teman. Berbanding terbalik juga dengan kenyataan yang selalu dilakukan oleh Amin Rais. Dan Pramono Anung dan Rano Karno meminta dukungan dari mereka. Wah ini sangat luar biasa nih. Dan sekali lagi saya katakan teman-teman, kader dari Partai Umat dan juga mantan calon anggota DPRD Partai Umat DKI Jakarta itu pernah mengatakan bahwa ingin menghabisi Pak Jokowi di depan forum omon-omon para pembenci Presiden Jokowi. Apakah orang seperti ini yang mau kita harapkan ada di pemerintahan nanti? Kan tidak teman-teman. Semoga ya karma Amin Rais juga menggerogoti Pramono Anung ya. Karena ya masa demi kekuasaan dia menggait Amin Rais kan tidak masuk akal teman-teman. Dan juga tadi dia mengatakan bahwa ya biarkan IKN seperti itu dan segala macam. Bukankah ini tidak mencerminkan sebuah semangat kebangsaan, semangat patriotik? Di sanalah kita bangun ibu kota kita sendiri yang mencirikan Indonesia, bukan bangunan Belanda yang selama ini ditinggalkan. Dan hal ini juga sudah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani kalau istana negara yang ada di Jakarta itu tidak masuk dalam aset negara, tidak ada titelnya dalam aset negara teman-teman. Dan kata Ibu Sri Mulyani kapanpun anak cucu Dendels dan segala macam ingin mengambil bangunan itu ya bisa. Ya, dan ini tidak kita inginkan tentunya. Kita ingin berbangga dan kita ingin bersorak atas ibu kota yang kita bangun sendiri, ibu kota yang kita rancang sendiri, ibu kota masa depan, ibu kota yang akan kita banggakan bersama anak cucu kita nanti teman-teman. Ya kalau Amin Rais punya pemikiran lain ya, tapi kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan teman-teman, orang-orang yang punya pemikiran lain terkait dengan IKN itu ya Rocky Gerung, Amin Rais, Faisal Assegaf, siapa lagi, Refli Harun dan kawan-kawan ya, orang-orang itu aja teman-teman. Yang mungkin hanya 10% lah dari jumlah masyarakat Indonesia, dan yang mendukung IKN banyak sekali teman-teman. Tempatnya indah, keren, kepala negara, mayoritas kepala negara, jangankan kepala negara teman-teman, kepala daerah, mayoritas kepala daerah itu juga senang dengan adanya IKN gitu. Apalagi masyarakat Kalimantan Timur. Berbagai pengakuan dari warga lokal ya, perekonomian mereka meningkat sekian persen karena adanya IKN teman-teman. Dan ini kan membawa dampak yang sangat luar biasa dan positif bagi Kalimantan Timur. Dan alasan Pak Jokowi membangun IKN di Kalimantan Timur ya untuk Indonesia sentris. Jadi jangan Jawa sentris lagi teman-teman. Bukti juga bahwa Presiden Jokowi membangun tidak Jawa sentris ya, beliau menanam investasi-investasi di seluruh Indonesia jadi merata teman-teman, yang dikerjakan oleh Bahlil Lahadalia.
Tapi balik lagi dari tema kita, Karma Amin Rais. Ya, sepertinya memang pamor Amin Rais sudah habis sejak 2014, teman-teman ya. Karena ya omon-omon dia yang selalu tajam, yang selalu ya bukan kritik lagi tapi ngata-ngatain, lebih ke ngata-ngatain, teman-teman. Dan ini tidak mencerminkan juga budaya ketimuran kita yang sangat sopan santun. Ketika kita mengkritik juga harus sopan santun, jangan sampai ngata-ngatain orangnya, jangan sampai meluapkan emosi kepada orangnya. Kita harus mengkritik kebijakannya. Dan Amin Rais selalu ngata-ngatain orang, teman-teman. Aduh, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.